tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ngobrol gimana? Ngobrol banyak. Oh iya, ngobrol banyak. Assalamualaikum Sobat BKN yang ada di rumah. Apa kabar? Nih alhamdulillah ada Kiai Baso mampir lagi ke angkringan Aye. Apa kabar Kiai? Baik. Masih semangat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat lah wabarakatuh. karena enak menikmati yang kering. Masya Allah, Jadi seneng betah banget. terus di sini berjam-jam malah. Jangan kan abis sahur ini ya? Oh iya, salat subuh. Subuh, benar. Terus jamaah. Kiai dari mana nih tadi? Dia dari Ciputat lah. Oh dari Ciputat, macet. Macet lah. Assalamualaikum Pak Kiai. Neng, tutupin aja kameranya nggak apa-apa. Kesini dong. Kok aku kayak biasanya mau bungkus makanan buat sahur. Mau bungkus buat sahur. Kenapa tangannya hilang? Gak apa-apa, dingin. Oh dingin. Kan Nggak pernah pakai AC ya? Ya udah mau bungkus apa buat Nya juga? kayak Yaudah. biasa aja, nasi sama sate-satean gitu terus. Oh iya. Kenalin Kiai Baso. Oh iya. Nah, sambil lu biasa. nunggu. Baru ketemu. Iya, Iya. biasanya bungkus mulu dia. Iya, jarang nongkrong di Duduk, sini ya, duduk, Pak ya. duduk. Iya. Dua Assalamualaikum. ya biasa ya. Iya, Ngobrol ngobrol dulu biasa. deh ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Yang enak ya pasti yang disuguhkan. Oke. Pasti endol. Pak Kiai, aku Iya. ada pertanyaan sedikit sih sebenarnya. Iya. Kan kalau kayak biasanya kan masyarakat Indonesia nih ya, kalau bulan puasa, apalagi mendekati Lebaran gitu kan, suka bikin ketupat gitu ya. Iya. Menurut Pak Kiai itu sebenarnya tradisi membuat ketupat menjelang hari raya Lebaran ini tuh memiliki makna seperti apa sih Pak? Ya, tradisi ini sebetulnya sudah diperkenalkan oleh para wali ya. Dengan ciri dan makna yang khas memang untuk kepentingan dakwah. Ada banyak naskah sudah menyebut istilah lepet atau kupat itu yang disebut dalam naskah. Baru kemudian diistilahkan dengan ketupat. Kalau istilah Jawanya kan yang kemudian dipakai di dalam masyarakat kita, yang di Kalimantan juga pakai itu lepet atau kupat itu. Kemudian juga di Minang juga ada istilah itu. Nah, itu sebetulnya satu bentuk kuliner yang diperkenalkan oleh para wali untuk tujuan khusus, yakni untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, karena ada makna khusus di sana untuk mengisi apa yang mesti kita lakukan menjelang Hari Raya itu. Karena kita ini mau menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan. Nah, lepas dari Ramadan, apa simbolnya itu? Nah, para wali tidak sekedar menanamkan ajaran agama ya. Secara fikih kalau mau Lebaran begini harus sholat Id berjamaah, menutup Lebaran hari Ramadan dengan ini, melihat bulan dan seterusnya. Tapi juga dengan pendekatan budaya, makanan, kulineran. Maka semua masyarakat kita itu pasti bikin makanan favorit yang enak-enak. Dan salah satu unsur makanan favorit itu untuk menyambut Lebaran adalah ketupat ini. Nah, ada makna tersendiri ketika masyarakat kita tuh bikin ketupat itu dari daun apa? Ada yang dari daun pandan. Kalau kita kan dari daun kelapa Daun, itu iya, ya, betul. janur itu ya, janur. Oh, itu. bermacam-macam ya berarti ya Macam-macam ininya? ada. Oh. Jadi tapi bentuknya selalu itu, simbolnya itu Oh, bentuknya empat, khas ya? empat ya, khas itu ya, segi empat itu. Uh-uh. Nah, itu ada simbolnya, ada maknanya itu. Oh, itu ada maknanya. Dari setiap daerah selalu ada makna filosofi empat rangkai itu, empat arah mata angin, empat simbol mikrokosmos, simbol empat dalil, empat sahabat utama Rasulullah, empat soko papat di Jawa namanya. Kalau di Makassar Bugis namanya
sulapa-epa, simbol 4 rangka itu 4 sudut. Itu menunjukkan kalau di Jawa ketupat itu disebut laku, ada yang menyebutnya itu dari kata laku papat, ada 4 yang akan kita penuhi menjelang tutup bulan Ramadan, luber, lebaran, kemudian juga lebar, kemudian juga lebur. Nah, ini makna untuk memberikan sugesti kepada penganut agama supaya pas Ramadan itu berakhir, kita sudah merasakan kesucian. Luber semua berkah, lebur semua dosa, semua ikatan sebelumnya dengan dosa-dosa itu semuanya lebur, diganti dengan sebuah semangat kesucian bersama, fitri. Nah, itu adalah simbol 4 itu, simbol soko papat itu yang menjadi pemberi makna kita itu memasuki bulan baru, memasuki hari lebaran, memasuki bulan Syawal dengan simbol kesucian, fitrah itu. Nah, kalau sudah terpenuhi 4 makna ini, 4 sudut dari makna ketupat ini, itulah kemudian kita lahir kembali sebagai manusia yang baru, manusia yang fitrah, manusia yang kembali kepada Kembali suci kefitrah, ya? kesucian, Iya, kembali kepada menjadi manusia kesucian. yang baru. Nah, itulah kemudian merayakannya itu adalah dengan makan-makan. Sebagaimana halnya kita buka puasa itu merayakan buka bersama, maka dengan makan-makan kebahagiaan itu ditunjukkan dengan makan-makan bersama, berjamaah. Maka hal yang sama juga pas kita lepas dari Ramadan, kita juga harus menutupnya dengan makan-makan. Tanya yang Supaya ada banyak, pesan. belajar kok- yang banyak. Kok jual kacang juga di sini? Ade udah gue bungkusin. Oh, udah dibungkusin. Kenapa? Kiai Baso ini udah nulis banyak buku, banyak, Banyak banget. big banget, Big banget. Wah, big banget. Iya. Jadi lu belajar, nanya yang banyak, karena ntar nih kalau udah bukan bulan Ramadan lagi, masya Allah, jadwalnya penuh. Sibuk banget. Bukan lagi, sibuk banget. Sibuk Ya Allah. banget ya Allah. Ntar gue lanjut bungkusin deh, ngobrol lagi, tanyain lagi. Iya, boleh. Pak Kiai asalnya dari mana, Pak? Dari Sulawesi. Ah. Nah, itu juga makanan favoritnya selalu ada ketupat juga. Oh, kalau di sana disebutnya apa? Ya, Ketupat sama tuh. ketupat juga. Sama ketupat. juga. Ketupat ya. Di sana ada satu makanan namanya coto Makassar. Itu selalu pasangannya itu adalah makan ketupatnya. Wih, dicampur. mantap. Berarti kalau Coto kayak gitu Makassar. nggak mesti pas mau menjelang lebaran gitu ya, nggak makan mesti ya. ketupat Tapi emang kalau sering gitu. menjelang lebaran, lebih istimewa lagi. Bukan cuma coto Makassar, ada opornya, ada rendangnya, Oh, banyak ada makanan ada pendampingnya. gulainya, banyak itu semua santan-santan semua itu. Ada rendang juga di sana, Kiai. Oh, ada rendang juga. Tanyain. Ada rendang ya, kita kan mengimpor dari suku Sumatera ya? Sumatera, belajar di sana juga. Nusantara. Sama Nusantara. kurang lebih sama berarti ya kalau Ya. rasanya itu. Tapi ya. yang ada itu gulai, opor itu yang khas di sana. Dan Oh. itu campurannya pasti pasangannya ya ketupat. Ketupat. Dan itulah yang istimewa di sana. Karena kita itu kalau sudah ada ketupat, ada makanan yang bersantan-santan itu Kalau kata orang menjadi Minang. kenikmatan sendiri kita di dalam merayakan hari Lebaran itu. Kalau Pak Kiai sendiri sukanya makan ketupat tuh sama apa? Didampingin sama lauk apa gitu? Ya biasanya yang Bentuk berkuah-kuah itu yang enaknya. Oh, Ada seimbang ya, sop-sop, jadi ya, nggak sop. kering kan? Iya, Ada bahasanya juga. Di sana kan juga banyak kan yang berkuah-kuah kayak coto Makassar. Ada juga namanya sop saudara. Apa itu? Sop itu yang pakai daging semua itu. Oh. Tapi ada yang pakai santan itu semua. Oh, pakai santan. Kalau sop di sini kan ada yang nggak pakai santan kan, cuma bening, ada sop bening itu. Nah, kalau di sana rata-rata itu pakai santan itu. Ya itulah yang membuat makanan itu jadi enak karena bergurih karena santannya itu. Dan itu di mana-mana memang ada kenikmatan dalam menyantap makanan itu setiap kita menghadapi bulan Ramadan itu. Jadi ada makanan-makanan khusus yang memang dipersiapkan oleh keluarga dari suku-suku yang Muslim ini. Ada namanya
bikin maleman, lemang, mangaloman di Tapanuli namanya mangaloman, malaman di Minang namanya semacam buras juga, cuma ditaruh di dalam bambu, batang-batang bambu. Nah, itu yang asyik itu pas membakarnya itu, karena dalam bambu kan kita bakar di atas kayu, kita tunggu sampai berjam-jam sampai matang gitu. Nah itu yang membuat anak-anak merasakan kenikmatan tersendiri, karena kalau sudah ada yang bakar begitu makanan itu berarti besok sudah mau lebaran itu. Ini tanda-tanda iya, ya. itu Ada tanda-tanda. tanda-tanda Oh, lebaran. mau lebaran ini. Nah, kalau sudah mau lebaran itu malamnya itu kita sudah pukul beduk, takbiran, Oh, berarti kurang lebih sama ya kayak di sama, Jawa di ya. sana, sama dengan di Jawa, di sana juga ada. Di mana-mana sama yang kurang seperti lebih ya. itu, karena itu juga yang dipakai kalau kita membangunkan orang sahur. Jam 2, jam 3 udah pada keliling kan anak-anak gitu kan. Iya. Pukul beduk, pukul kentongan, rame-rame. Baru belakangan dipakai kayak orkes gitu. Ya, itu yang membuat berisik itu, kadang juga mengganggu tetangga itu. Tapi dulu tidak ada tetangga yang merasa terganggu, karena yang orang Cina pun juga yang non-muslim merasakan juga enak gitu. Merasakan kedamaian. Bahkan tahun lalu ada yang sempat viral itu, TikTokers itu, orang Tionghoa itu bikin ketupat juga gitu. Oh, ikut bikin ketupat. Ikut merasakan menikmati suasana lebaran. Kalau Pak Kiai sendiri sama keluarga biasanya bikin Ya, ketupat sendiri. Bikin ketupat, bikin Ada buras. cerita yang seru nggak gitu Pak Kiai? Ya, di yang daerah paling seru ya kalau lingkungan kita kan yang masyarakat? namanya baru mandiri dari keluarga, biasanya kan kita bergantung kepada ibu kan kalau bikin ketupat, bikin Ibu-ibu biasanya buras pada ini, bikin ya. dari malam tuh. Takaran ketupat tuh. airnya Iya. harus tahu. Nah, kalau istri kita kan belajarnya kan dari pengalaman. Kalau nggak pernah mengalami kan airnya, ya takaran airnya kadang lebih, kadang kurang. Pas dimakan ya keras, atau kadang terlalu lembek dan terlalu cair airnya ya tidak bisa dimakan. Tapi ya itu pengalaman karena membuat kita itu jadi rindu dengan dunia itu, sehingga ketika kita menghadapinya kita langsung kemudian belajar dan ingin menikmatinya itu dengan penuh kebahagiaan. Itu loh makna dari membuat ketupat itu. Bayangin, yang non-muslim aja bikin ketupat gitu. Berarti kan emang suasananya, Mereka, pengalamannya mereka itu sudah ya. merasakan. Iya, serunya menyambut Ya, lebaran. serunya menyambut kebahagiaan itu kan intinya kan. Betul. Kita ini mau lebaran, bukan kita pikirkan pertama-tama mau ke mall atau enggak mau cari baju baru, tapi suasana batinnya itu dulu. Iya, Apa itu? Makan-makannya, keterikatannya. terikatannya ya itu. Itulah yang membuat kita itu jadi satu gitu. Pengalaman batin ini. Kalau sudah orang beragama karena rosonya, itu kan roso kan? Itu kan mudah kan menjalankan perintah agama kan? Termasuk dalam menjalankan perintah agama itu, kita juga hidup rukun dalam satu bangsa. Bayangin, ketupat ada di mana-mana. Mestinya kan kalau orang tidak merasakan satu soliditas kebangsaan, yang di Sumatera beda, yang di Sulawesi juga beda, dan seterusnya kan. Tapi ternyata kita ini sama kan. Dari Sabang Aceh sampai Merauke, ada Papua ketupat. ada ketupat. Kenapa? Itu artinya kita itu adalah satu ikatan. Satu ikatan. Dalam beragama menjalankan ajaran yang sama, Betul. dalam berbudaya pun kita adalah satu kepribadian Memegang berbudaya. prinsip moral yang sama Iya, juga ya. Seperti prinsipnya dulu Bung Karno kan, Iya. berkepribadian dalam budaya. Ketupat itu. Pemersatu ya berarti ya. Pemersatu, benar. Berarti adanya ketupat ini tuh bisa memperkaya nilai-nilai budaya, sosial, Iya, dan keagamaan pasti. bagi masyarakat Karena gitu Bung ya. Karno dulu kan menggalinya dari pengalaman para wali songo kan. Betul. Ketika ada dakwah lewat banget. gamelan, wayang, Betul. termasuk dakwah lewat makanan ketupat. Makanan. Oh, Tidak dari akan dulu mungkin berarti ya? lepas dari rasa ini kita berbangsa ini satu ini. Karena makanannya sama. Ketupat itu. Dan kita lagi happy di situ. Lebaran. Iya kan? Dan tidak ada sesuatu yang traumatik kalau orang Indonesia bikin ketupat. Nggak ada kan? Nggak ada, Karena selalu menyenangkan. asosiasinya adalah kebahagiaan. Betul. Iya. Inilah Hari yang hebatnya. fitri tadi, Iya. lebaran tadi. Menyambut suasana yang baru, yang membahagiakan ya. Benar. Jadi Islamisasi Indonesia ini tidak dengan kekerasan, karena tidak ada yang traumatik dengan ajaran Islam ini. Karena happy dengan makanan yang itu. Ya sebenarnya agama Islam itu berarti sangat-sangat Agama, ya erat itulah. dengan Kebahagiaan kebahagiaan. itu.
Iya. Karena dengan itulah kemudian Menyenangkan sebenarnya kan? menyenangkan. Itulah kita rasakan selama bulan Ramadan ini kan. Betul. Jadi kebahagiaan kita itu Muslim itu kalau lagi pas bulan Ramadan itu buka puasa dan pas menjelang Lebaran. Spesial banget. Udah mau imsak nih, ntar cariin malu lagi. Iya, Ini lupa bungkusannya. banget. Terlalu seru Terasa, kok. iya belum ini baru. Tapi ini saya baca naskah belum baca naskah banyak ini tentang ketupat ini. Makanya masih Kiai banyak. besok kesini dari buka, abis terawih di sini nungguin sahurnya di sini. Buka sesi ngobrol. Iya. Bagi-bagi. Iya. Kasihan ini. Iya. Ketupat disebut dalam serat centini, kupat lontong, loganda, kupat munjit, bumbu. Banyak Pokoknya ya, sekali ternyata sebutannya aneka ya. kulinernya. Nanti ada di sini ya. Ada penjelasannya. Penjelasannya. Iya, iya. Ya udah ini Astaga. udah Udah semua nih? Udah masukin tadi semua. Lo, gue tambahin jagung tadi 3. Ah, bonus. Bonus. Karena sering beli di sini. Enggak sih, karena kesian aja. Ya, Biar boleh, pahala. makasih dah. Ya kan nambah-nambahin makan sahur pahala Oh, juga iya. ya. Dan berpahala juga menyenangkan orang lain. Nah, itu. Termasuk menyenangkan narasumber juga ya. Astagfirullah, iya lagi kata saya bungkusin, Masya Allah. Oh, Pak Haji juga bungkus. Makanya udah pasti harus. Oke, kalau gitu Sobat BKN yang ada di rumah, terima kasih udah stay tune sama kita. Kita ketemu lagi besok dalam inspirasi Ramadan Sahur berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم سكنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا واجعله